ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita
dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia. Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia.
Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang.
Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemimpin muda. Halo teman-teman semua, selamat datang di Teras Belajar 73 edisi spesial Ramadan. Alhamdulillah di bulan yang penuh refleksi dan keberkahan ini, kita kembali dipertemukan dalam ruang belajar bersama. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang gimana sih caranya kita untuk melatih kesadaran diri, mengelola emosi, dan memperbaiki niat, yang mana tiga hal itu adalah fondasi penting dalam kepemimpinan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir tepat waktu. Semoga sesi hari ini bisa menjadi ruang tumbuh yang bermakna tidak hanya bagi teman-teman yang hadir saat ini maupun juga di implementasi kehidupan teman-teman sehari-hari. Jangan lupa untuk keseruan hari ini ya buat teman-teman yang mengikuti kegiatan Teras Belajar 73 bisa direkam di screen capture atau mungkin dibagikan di media sosial dan jangan lupa di tag ke Instagram @pemimpin.indonesia dan juga @rumahamalsalman. Oke, nah di sini sebelum kita mulai mungkin kita bisa cek-cek dulu nih ya teman-teman di sini yang sudah join. Sudah ada 107 peserta dengan narasumber kita juga alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Dan untuk teman-teman di sini yang mengikuti kegiatan Teras Belajar 73, boleh dong teman-teman kita ganti display name-nya ya teman-teman ya. Jadi nama _domisili. Teman-teman nih domisili mana nih gitu bisa ditulis aja. Ada yang dari Bekasi, ada mungkin dari Jakarta, dari Tangerang, atau mungkin dari yang jauh-jauh gitu, luar pulau Jawa, boleh banget nih ditulis. Silahkan teman-teman.
sedikit tambah lagi 111 partisipan, 111 teman-teman pemimpin muda yang ingin belajar di sore hari sambil gitu ya, sambil menyelam minum air gitu. Kita akan belajar sama-sama dengan kepemimpinan berawal dari kesadaran yang lokasinya paling jauh mungkin ya. Coba ada yang paling jauh di sini, ada yang dari Kalimantan Barat. Boleh di-unmute tuh Kak Agnes Yolanda. Halo Kak Agnes. Kak Agnes Yolanda. Bisa open mic? Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Kemana ya? Oh, oke. Mungkin ada yang mau raise hand gitu ya, mau berbagi pengalaman pertama kali ikut kegiatan teras belajar dari pemimpin ID. Ada yang berkenan? Ada yang mau nih? Kita raise hand dulu satu orang, atau mungkin aku tunjuk. Atau di sini udah ada yang open mic nih, aku lihat. Ada Kak Dani Ibrahimovic. Wow, namanya sangat unik ya, kayak nama pemain bola. Halo Kak Dani, dari Jawa Tengah. Bisa bergabung Kak Dani? Oke, sepertinya masih terkendala ya. Oke, mungkin buat teman-teman di sini ada yang mau. Oh ya, halo. Halo, Dengan kakak siapa? Kak Dani. Oke, halo Kak Dani. Apa kabar Kak Dani? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau boleh tahu nih Jawa Tengahnya di daerah mana, Kak? Dari Pati. Oh, dari Pati. Oke, oke. Ini pengalaman pertamakah mengikuti kegiatan teras belajar atau mungkin udah ikut beberapa kali nih bersama kegiatan yang ada dari pemimpin ID? Baru pertama kali. Oke, baru pertama kali. Kira-kira apa sih Kak Dani yang pengen banget dipelajari dari sesi kita hari ini? Kira-kira pengen dapat apa sih gitu dari sesi teras belajar kita di sore hari ini? Ingin mengetahui bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, wah, kedengarannya sederhana, tapi mungkin praktiknya kayaknya nggak sesederhana ini tuh itu, tapi nggak apa-apa, kita akan pelajari hari ini dan juga di seri-seri teras belajar berikutnya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ikut teras belajar, selamat datang, selamat berkenalan dengan pemimpin ID ya. Jadi kami adalah ekosistem pembelajaran kepemimpinan di Indonesia, dan teman-teman jangan lupa untuk ikuti sosial media kita. Kita ada di Instagram, ada di TikTok juga, ada di LinkedIn, dan juga bisa kunjungi YouTube channel kita karena di sana ada banyak sekali konten-konten yang menarik soal kepemimpinan dan bisa jadi tempat belajar untuk teman-teman juga nih. Terima kasih Kak Dani sebelumnya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke slide berikutnya kali ya, Kakak Operator. Silakan. Boleh digeser. Oke, baik. Nah, mungkin di sini ada yang baru pertama kali juga nih ikut teras belajar. Nggak cuma Kak Dani, mungkin ada pemimpin muda yang lain di antara 109 pemimpin muda di sini. Ada yang baru pertama kali ikut teras belajar dan bingung atau mungkin penasaran teras belajar itu tuh apa sih sebenarnya. Jadi terinspirasi dari sosok Ibu Raden Ajeng Kartini yang memanfaatkan teras rumahnya untuk menyebarkan ilmu. Pemimpin Indonesia dan pemimpin ID juga membuat nih teras belajar sebagai tempat bertemunya orang-orang dengan beragam latar belakang untuk bisa saling berbagi, berdiskusi, dan juga belajar bersama. Jadi untuk para pemimpin muda yang hari ini sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu, jangan disia-siakan kesempatannya. Kita akan belajar, akan berdiskusi. Boleh banget catat ya teman-teman kita kuis dari kegiatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk pembelajaran kepemimpinan teman-teman ke depannya. Oke, boleh next slide lagi, Kak? Next slide. Oke. Ini dia, sebelum kita mulai, ada beberapa peraturan yang harus kita udah. Yang pertama, ciptakan suasana diskusi yang aman dan nyaman dengan memberikan komentar yang bijaksana. Yang kedua, pemimpin muda silahkan tuliskan pertanyaan atau pendapat teman-teman melalui kolom chat atau gunakan fitur raise hand apabila diarahkan oleh moderator.
Kemudian jadi peserta yang aktif selama acara berlangsung agar teman-teman pemimpin muda bisa mendapatkan pengetahuan dan juga wawasan baru seutuhnya dari para narasumber. Poin keempat, waktunya teman-teman share hal baru yang kamu temui atau yang baru kamu pelajari dari sesi hari ini di sosial media teman-teman. Jangan lupa tag @pemimpin Indonesia dan juga @rumah amal Salman. Dan yang terakhir teman-teman, untuk klaim sertifikat atau e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi feedback form yang akan dibagikan di akhir acara. Jadi teman-teman bisa stay tune sampai akhir acara, nggak cuma mendengarkan dan juga berdiskusi, tapi jangan lupa juga untuk mengisi feedback form untuk bisa klaim e-sertifikat di akhir acara. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita sudah sepakati bersama house rules-nya, ya kita taati, kita sepakati bersama, dan semoga acara hari ini, sore hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal juga tentunya. Kita akan langsung aja nih teman-teman masuk ke sesi utama yang udah teman-teman tunggu, yaitu sesi talk show bersama narasumber. Tapi sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu sebelum terlewat. Halo teman-teman pemimpin muda semuanya, perkenalkan aku Farah Shiba selaku Brand Communication Specialist dari pemimpin.id. Hari ini aku akan bertugas sebagai host dan juga moderator untuk sesi teras belajar pada sore hari ini. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya teman-teman ya. Dan sebelum kita beranjak ke sesi diskusi, mungkin aku ada sedikit pengantar dulu nih untuk mungkin sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman. Kira-kira hari ini kita akan ngebahas apa aja sih? Nah, seringkali teman-teman ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, yang terbayangkan adalah gimana sih caranya kita memimpin orang lain, kita memimpin suatu kelompok, organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Padahal, teman-teman, kepemimpinan itu sebenarnya dimulai dari sesuatu yang lebih mendasar, yang paling basic, yaitu kesadaran diri. Kemampuan mengenali emosi, kemampuan memahami diri, dan mengelola respons kita dalam berbagai situasi. Hal-hal tersebut hitungannya termasuk dalam kepemimpinan diri ya teman-teman ya. Nah, saat ini di tengah dinamika kehidupan yang semakin cepat, kemampuan ini menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan mental kita aja, tetapi untuk membentuk kepemimpinan yang lebih bijak dan juga empati. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kepemimpinan dapat dimulai dari kesadaran diri bersama dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Ibu Tanti Mantili Dewi selaku Corporate Coach and Talent Advisor dari PT Paragon Technology Innovation, dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Syahrial STMSP selaku Direktur Rumah Amal Salman. Boleh kiranya kita bergabung dengan Ibu Tanti dan juga Bapak Syahrial. Halo. Assalamualaikum Ibu Tanti dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syahrial. Apa kabar Kang Syahrial? Apa kabar Bu Tanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah bergabung ya teman-teman pemimpin muda di sini ke kedua pembicara kita, yaitu Ibu Tanti dan juga Pak Syahrial. Mungkin Pak Syahrialnya boleh. Oke. Sudah di spotlight juga. Boleh dong teman-teman, boleh sapa-sapa Ibu Tanti dan juga Pak Syahrialnya. Halo Ibu Tanti, halo Pak Syahrial. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana puasanya hari ini? Bagaimana Bapak Ibu puasanya hari ini, lancar? Lancar. Alhamdulillah, insya Allah lancar. Alhamdulillah, nggak terasa ya Bapak Ibu, teman-teman semua, kita puasa sudah berada di pertengahan gitu ya, menuju akhir Ramadan. Pasti banyak banget yang dipelajari, banyak banget yang dialami juga oleh teman-teman pemimpin muda. Dan sekarang nih, mungkin kita bisa langsung mulai ke sesi talk show-nya nih Bapak Ibu. Nah, seringkali kepemimpinan itu seperti yang aku sudah sebutkan sebelumnya gitu ya. Seringkali kepemimpinan itu dipahami sebagai kemampuan memimpin orang lain.
Padahal kepemimpinan itu sebenarnya dimulai dari kesadaran diri, seperti kemampuan mengenali emosi, memahami respons diri, dan mengelola diri dengan baik. Nah, saat ini kita kayaknya banyak banget tekanan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, dari tekanan akademik misalnya, sosial, dan juga arus informasi yang sangat masif kita jumpai sehari-hari. Kemampuan seperti emotional intelligence, self-regulation, dan juga refleksi diri ini menjadi sangat penting untuk kita kuasai dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di momentum Ramadan ini yang menjadi momentum untuk kita melatih refleksi dan juga pengendalian diri. Nah, aku ingin tanya kepada Ibu Tanti dan juga Pak Syahrial, kenapa sih Bapak Ibu untuk terkait dengan kesadaran diri dan kemampuan mengelola emosi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan khususnya bagi generasi muda saat ini? Silakan mungkin dari Pak Syahrial atau dari Ibu Tanti terlebih dahulu. Dari Bu Tanti, Bu. Nah gitu, boleh. Kalau udah dilempar tangkap. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum. Oke, jadi pertanyaan yang menarik sebenarnya. Mengapa emotional intelligence dan self-regulasi itu menjadi penting sekali gitu ya, terutama untuk generasi muda sekarang gitu. Gen Z, halo hai gitu. Kalian tuh hidup di zaman yang amat sangat serba cepat semuanya gitu ya. Sangat terhubung, sangat mudah terkoneksi dengan dunia luar gitu. Yang akibatnya apa? Ilmu pengetahuan mereka bertambah, wawasan mereka bertambah, informasi sangat cepat banget didapat gitu ya. At the same times, hal itu juga memunculkan sebenarnya banyak ekspektasi terhadap anak-anak Gen Z ini gitu ya. Mereka dianggap paling tahu, dianggap ngerti semuanya gitu, dan belum lagi ekspektasi dari roles yang banyak gitu ya. Meskipun kalian masih muda, role-nya udah banyak ya kan. Pelajar, mahasiswa, kakak, adik, anak dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ekspektasi dari lingkungan. Belum lagi dari pressure dari diri sendiri. Kedepannya aku mau jadi apa? Sudah pastikah gitu? Apalagi sekarang belum aja lewat dari pandemi, belum aja kita mulai stabil sekolah lagi atau kuliah lagi atau mulai bekerja lagi, sudah lagi masuk isu-isu bahwa kita perang dunia. Nah, kondisi ini tuh memunculkan banyak sekali tekanan internal. Informasinya datang dari luar, ekspektasinya datang dari luar, tapi dari dalam kita sudah juga punya ekspektasi, sehingga memang emosi menjadi hal yang penting sekali dalam hal ini terpapar atau terdampak. Sehingga di situasi itu yang namanya kecerdasan emosi menjadi sangat penting. Nah, kecerdasan emosi ini sebenarnya kalau dari Pak Daniel Goldman itu kan ada ya konsep kecerdasan emosi, kemampuan seseorang bagaimana mengelola emosinya. Dan mengelola emosi ini dimulai dengan bagaimana kita aware, mengenali bahwa kita sedang berada dalam satu emosi tertentu. Yang menarik apa? Survei itu bilang, research itu bilang, akhirnya dikonsepkan teori itu bilang bahwa kemampuan untuk mengenali diri sendiri, regulasi emosi ini itu adalah fundamental dari kecerdasan emosi yang turns out itu pun adalah dasar-dasar utama seseorang bisa menjadi pemimpin. Karena mengenali emosi, mengelola emosi, cerdas secara emosi, membuat seseorang bisa memimpin dirinya sendiri. Dan kalau bisa memimpin dirinya sendiri, sesungguhnya itu adalah cikal bakal untuk bisa menjadi pemimpin di lingkungannya. Kelak kemudian hari, segitu pentingnya terkait bagaimana sih kecerdasan emosi dan regulasi emosi ini terhadap teman-teman anak muda sekarang. Yang hadir di sini kan anak-anak hebat semua kan, yang dia mau memimpin diri dan memimpin orang lain ke depannya. Kayak Akang Syahrial memimpin banyak sekali saat ini. Gitu Kak Farah. Terima kasih banyak Bu Tanti atas pengantarnya gitu ya, terkait dengan emotional intelligence juga nih tadi ya, yang mana menjadi dasar atau menjadi bekal kita untuk memimpin diri sendiri dulu sebelum kita memimpin orang lain. Kalau dari Pak Syahrial nih, POV-nya sebagai seorang praktisi, sudah menjadi pemimpin, direktur di Rumah Amal Salman, kira-kira seperti apa sih Pak? Mungkin buat kawan pemimpin muda.
Iya, makasih banyak ini Mbak Farah, Bu Tanti. Kalau dari saya, konteksnya ya, di Rumah Amal ini lembaga pendidikan, isinya banyak anak muda, banyaknya Gen Z ya, karyawan kami itu, tim kami itu banyak Gen Z. Kemudian kami banyak nanganin program-program saat ini banyak kebencanaan. Konteksnya itu, jadi saya kadang bulan saya lahir 94 Mbak Farah. Jadi saya ini masa transisi mungkin milenial ke Gen Z. Gen Z. Iya. Jadi saya 2 tahun terakhir ini cukup banyak mendalami teman-teman. Mereka belajarnya cepat, Mbak Bu Tanti ya. Saya ngalamin di internet cepat. Kemudian pengen sesuatu yang to the point. Jadi kadang kalau saya pribadi yang 94 ya milenial tuh saya orangnya tipenya terstruktur. Ini menjalankan secara struktur. Tapi apa ujungnya ya? Kadang itu orang pengen langsung ke ujung. Jadi ketenangan menyadari kondisi bahwa kita di dalam situasi orang yang berbeda-beda ya, di generasi yang beda, kemudian perlu pendekatan yang berbeda. Itu saya kira satu modal berarti, saya kira menyadari kita berada dalam lingkungan yang punya preferensi POV yang beda-beda ini jadi satu hal yang penting, menyadari kita di suatu lokasi, satu titik yang berbeda dan mau berubah. Ini saya kira jadi modal penting baik buat saya secara sebagai pimpinan atau juga tentunya modalnya lembaga gitu ya, karena mengelola orang dengan sudut pandang, kemauan, pengen sesuatu yang beda-beda perlu kita kelola. Dan tadi betul kata Bu Tanti ya, ketenangan, mampu melihat situasi dengan lebih jernih, itu jadi modal awal kita supaya kebijakan yang diambil bisa tepat. Mungkin tidak semuanya menerima, tetapi dengan pendekatan yang menyeluruh, berdiskusi, kemudian mengambil sesuatu yang kalau kita bilang win-win antara tim yang perspektif POV-nya berbeda generasi bisa lebih diterima oleh teman-teman lah begitu ya. Mungkin POV-nya biasanya ras itu turnover-nya tinggi, Bu Tanti. Sekarang udah lebih baik lah begitu ya, dengan pendekatan yang kita sesuaikan dengan generasi yang saat ini. Mungkin begitu Mbak Farah gambarannya. Oke, terima kasih banyak Pak Syahrial. Jadi mengalami sebuah transformasi juga di dalam organisasi begitu ya, ketika Pak Syahrial ini punya self leadership dan juga kemampuan mengenali diri dan pengendalian diri yang jauh lebih baik juga. Akhirnya tadi ada satu isu yang aku tangkap gitu ya. Mungkin sebelumnya di Rumah Amal Salman turnover yang tinggi, tapi Pak Syahrial ini berbesar hati untuk belajar mengenali lagi dari diri Pak Syahrial, kemudian juga dari para member atau anggota-anggota dari Rumah Amal Salman, dan alhamdulillah sekarang untuk turnover-nya sudah lebih rendah seperti itu ya Pak ya. Oke, alhamdulillah. Nah, saya izin kembali ke Ibu Tanti nih sebagai corporate talent advisor di PT Paragon gitu ya. Dari pengalaman Ibu di bidang pengembangan talenta atau pengembangan SDM, seberapa penting sih Bu kesadaran diri dan juga kemampuan mengelola emosi bagi generasi muda yang ingin menjadi pemimpin? Mungkin di sini banyak dari teman-teman pemimpin muda gitu ya yang dream company-nya adalah masuk ke PT Paragon seperti itu. Sangat saya tunggu teman-teman. Mungkin boleh juga Bu nanti di-spill gitu ya, gimana sih Bu caranya mulai melatih self-awareness sejak masa kuliah atau awal-awal karir. Karena pemimpin muda kita yang hari ini tergabung itu mostly teman-teman mahasiswa, ada yang pelajar, ada juga teman-teman karyawan muda seperti itu. Silakan Bu Tanti. Oke. Sebagai talent advisor, saya tuh nemenin Paragon bertumbuh itu dari tahun 2012. Teman-teman mungkin tahu gitu ya, berproses di Paragon itu
proses assessmentnya tuh berlapis. Bagaimana kita mengenali talent-talent itu bukan hanya terkait kecerdasan, maksudnya intelektual atau kognitif gitu ya, tetapi juga adalah kecerdasan emosi. Kenapa? Karena memang turns out kita mulai program MT itu tahun 2012 gitu ya. Dalam perjalanannya sampai ke sini itu yang berhasil gitu ya, kalau sebagai pemimpin kita lihat tuh bukan yang paling pinter kok, tetapi adalah mereka yang lebih tenang. Exactly seperti kata Pak Sahrial ya tadi ya, Kang Rial tadi udah bilang bahwa orang yang tenang, yang tahu berproses dan bersabar, itu biasanya memang bisa mencapai tugas-tugas, assignment, role, atau level yang lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena memang semua itu, kemampuan leadership tidak diuji pada saat semuanya kondusif. Tetapi pada saat gagal, pada saat berbeda pendapat, dikritik, atau bahkan ada perasaan tidak dihargai, yang sebenarnya memang kalau misalnya kita adu ide, beda pendapat, terus kayaknya idenya nggak diambil. Nah, pada saat itu, ketidakdiambilan itu kan sebenarnya balik lagi kontekstual. Kalau dia berbesar hati, dia tetap tenang, dia ikut terlibat mengawal ide-ide lain yang diambil yang bukan ide dia, disitulah dia bisa memberikan peran lebih. Jadi seperti itu ya, mengapa itu penting. Dan terus kita gimana sih caranya untuk bisa apa tadi pertanyaan utamanya? Jadi lupa saya. Bagaimana cara kita mulai melatih self-awareness sejak masa kuliah atau awal karir? Nggak hanya terbatas di self-awareness, Ibu, mungkin bisa juga ditambahkan dengan self-regulation. Tadi karena Ibu sempat mention, kalau jadi pemimpin itu diujinya nggak saat situasi lagi baik-baik aja. Nah, ini menarik. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau melatih, mau menumbuhkan gitu ya. Jadi kecerdasan emosi itu sama dengan keterampilan-keterampilan lain. Sama dengan kalau kita mau olahraga sesuatu. Semakin dilatih, semakin diasah, again, di kegagalan, di masa-masa kita menghadapi kegalauan, perbedaan pendapat, itu biasanya akan semakin quote-unquote cerdas. Bagaimana kita menyadari emosi kita dan meregulasinya, mengelolanya, sehingga respon-respon kita menjadi positif di segala situasi. Nah, sesungguhnya setiap manusia itu bisa mengulang pola yang sederhana, tapi sangat-sangat praktikal. Bahwa setiap orang itu ketika berinteraksi dengan lingkungan, pasti ada stimulus. Ya, stimulus itu ada yang kita persif sebagai stimulus positif atau negatif. Tapi kalau kita mau mengasah yang tadi itu ya, supaya menjadi lebih kuat menjadi pemimpin, itu biasanya kita melihatnya trigger-trigger yang lebih memprovokasi emosi negatif. Nah, ada stimulus, terus ada diri kita, ada internal regulasi. Nah, diri kita itu ketika ada stimulus, kita mulai menangkap. Kita mulai berpikir dan merasa, baru kita berespon. Selalu itu polanya. Ada stimulus masuk ke diri kita berpikir dan kita merasakan, atau ada emosi di situ, dan kita berespon. Nah, belajar untuk mengenali pola ini sejak awal. Ada sesuatu terjadi, kita melihat, pause, jeda sejenak, ini apa? Apa rasanya? Oke, apa yang harus aku lakukan? Baru kita berespon. Jadi pola sederhana ini adalah modal dasar untuk bagaimana kita melatih sedini mungkin, bagaimana kita bisa membangun kecerdasan emosi, bagaimana kita bisa mengenali awareness gitu ya, self-awareness, dan bagaimana kita bisa meregulasinya. Jadi tolong dicatat polanya, ada ketika ada stimulus, kita terima di diri kita, diinternalisasi, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan atau emosi kita, baru kita atur responnya seperti apa. Jadi ada reaction time atau jeda in between antara stimulus yang masuk, kita kelola dulu, baru kita keluarkan. Nah, ini yang kita latih sehingga tumbuh kesadaran, tumbuh kemampuan mengelola, dan munculnya adalah kecerdasan emosi. Jadi ini proven banget sebagai talent advisor, saya bisa melihat itu anak-anak yang secara sadar melatih itu
biasanya memang tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, yang bisa memimpin responnya dan kelak kemudian hari memimpin respon-respon teman-temannya. Baik, terima kasih Bu Tanti. Ini tadi pattern-nya udah cukup jelas juga ya, dimention sama Bu Tanti. Bagaimana kalau misalnya ada stimulus, bagaimana cara kita meresponnya. Bahkan sebelum responnya itu harus ada jeda terlebih dahulu yang bisa kita ambil. Nah, mungkin sekarang kita beralih ke Pak Syahrial nih. Kalau dari perspektif Islam itu sendiri nih Pak, jadi terkait dengan self-regulation ini, bagaimana sih Pak Islam memaknainya dan mungkin ada nggak sih semacam cara-cara yang diajarkan dari Al-Quran maupun juga dari Sunnah yang memang terkait dengan self-regulation itu. Mungkin kita juga bisa menerapkannya di bulan Ramadan ini. Silakan Pak Syahrial. Iya, memang kalau kita lihat ini ya, makasih Mbak Farah ya pertanyaannya menarik. Jadi memang kalau di ini mungkin bukan versi Ustadz ini ya Mbak Farah ya. Pas. Jadi kalau secara Islam sebenarnya kan, kalau saya tadi ngutip dari Ibu Tanti ya, momen jeda itu kan penting sekali ya. Jadi kadang kalau sehari-hari kan di Islam tuh kan ada jeda tiap 5 waktu ya. Jadi kadang momen apa ya, momen jeda sholat, istirahat sejenak itu momen, menurut saya momen-momen krusial. Sebelum kembali lagi ke meja rapat, ke meja diskusi, itu momen-momen yang kadang bisa lebih tenang ketika momen-momen jeda itu memutuskan kadang 12 udah waktunya harus istirahat, harus diputuskan. Kadang-kadang saya tuh minta jeda dulu, jeda sholat itu momen yang jeda yang tadi kata Bu Tanti, menurut saya di Islam pun tidak secara ada eksplisit mungkin, tapi secara dalam praktiknya diatur. Ramadan juga tiap bulan, tiap tahun itu momen jeda setahun sekali. Jadi yang kita diminta untuk refleksi lagi mungkin ke belakang apa yang sudah kita capai, apa yang belum, gimana kita emosi kita di tahun kemarin dengan berbagai dinamika yang ada. Jadi saya kira secara apa ya, waktu, agama, Islam juga sudah mengatur itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga periodik secara bulanan. Saya kira itu mungkin ya Bu Mbak Farah sama Bu Tanti, tinggal kita memaksimalkan momen-momen itu tenang dan mengambil sisi-sisi yang apa ya, yang orang lain berbeda gitu ya, kita timbang-timbang. Kalau kata beberapa ini pros and cons-nya, mungkin itu yang jadi bisa lebih tenang kita lihatnya, jernih lah. Oh ini positifnya, oh ini negatifnya, sehingga sebagai pemimpin kan akhirnya kita harus ngambil decision ya, mana yang harus kita ambil, mana kita harus pilih. Gak semuanya sempurna, tetapi minimal dengan mengambil keputusan yang lebih jernih dan lebih cepat itu bisa memberikan peluang-peluang baru tercipta. Mungkin begitu Mbak Farah. Gitu. Oke, baik Pak Syahrial. Kalau di Islam mungkin salah satu prakteknya adalah dengan cara sholat begitu ya. Dan kalau kita lihat secara timeline juga betul sekali Pak Syahrial, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, entah kenapa rasanya itu lebih adem, lebih tenang. Betul ya. Lebih apa ya, mungkin momen untuk kita bisa pause sejenak gitu. Ini relate juga dengan pernyataannya Ibu Tanti, dan ketika kita bisa memberi jeda pada diri kita sendiri, pada mungkin pekerjaan kita yang biasanya kita kasih pace 100, mungkin kita sedikit kurangi karena kita harus lebih mindful dan lebih menata energi lagi. Nah, di situ kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan lebih mindful dan juga lebih baik lagi, seperti itu. Baik. Ini sangat menarik dan mungkin pertanyaan berikutnya sesuai dengan yang saya mention sebelumnya gitu ya, terkait dengan refleksi diri serta kualitas kepemimpinan. Mungkin dari Ibu Tanti nih bisa dijawab dari POV psikologi gitu ya, terkait refleksi diri dan mindfulness ini seberapa baik sih untuk dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta skill kepemimpinan. Oke.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang refleksi dan mindfulness gitu ya terkait kepemimpinan, kita tuh sebenarnya sangat-sangat membutuhkan hal itu gitu. Berangkat lagi dari sebelum kita memimpin orang lain, kita memimpin diri sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara diri sendiri, sebelum kita keluar melakukan apa yang ingin kita lakukan, sebelum kita mencapai apapun yang kita inginkan, kita pastikan ada dua hal untuk bisa kita melakukan itu. Kita harus sehat, fisik dan mental. Fisik gampang, Kak. Fisik gampang dalam arti kata semua orang udah tahu makan gitu ya, yang cukup, istirahat, yang cukup, olahraga, and so on and so on. Dan kita bisa mengobservasi kesehatan fisik itu dengan mudah. Seperti orang juga mudah menerima kalau kita badannya lagi kurang baik-baik saja, oh dia capek istirahat. Beda dengan mental. Padahal Allah menciptakan manusia itu, ya kan selalu dibilang ya, kita tuh ada soul-nya, ada jiwanya, dan yang pulang kembali ke Allah itu adalah jiwanya. Jadi yang dijaga itu juga jiwa yang isinya sebenarnya ada, kita bicara tentang mental kita. Nah, yang tidak pernah dituntut untuk menjalankan kewajiban adalah ketika mental seseorang udah terganggu. Artinya kita, si makhluk hidup ini ada dua yang harus kita perhatikan baik-baik. Fisik dan mental. Dan tolong, mental ini juga bisa lelah, Kak. Dan itu wajar. Mumpung di sini ada lebih dari 100 anak muda. Ya, saya titip. Tugas utama manusia terlahir ke muka bumi itu hanya, tugas utamanya ya, titip satu amanah Allah yang paling utama. Diberikannya lah badan dan jiwa. Dan tolong antarkan ini pulang dalam keadaan juga yang baik. Jiwanya baik, mentalnya baik gitu. Nah, ini yang sangat penting untuk bisa sampai ke sana tadi, bagaimana kita refleksi dan mindful. Sebenarnya yang pertama itu adalah tadi, jeda. Pastikan kita bisa menjeda di antara kegiatan-kegiatan kita yang banyak. Bisa menjeda untuk pulang ke diri kita sendiri. Kalau Muslim di sini teman-teman sudah pasti sholat itu adalah jeda. Ramadan itu adalah jeda panjang. Kalau teori psikologi adalah delay gratification. Orang-orang yang matang itu yang bisa menunda kesenangan. Masya Allah, kita di Islam udah diajarin. Dan saya tahu di sini juga ada beberapa dari lembaga lain juga sebenarnya ada konsep-konsep puasa itu. Itu tadi, untuk kita paham menjeda. Dan pada saat menjeda itu sebenarnya itu adalah momen kita untuk bisa melakukan refleksi diri. Coba Kak, lemes-lemes pasti banyak nggak sempet, fisik tuh banyak yang nggak sempet. Tapi itulah momen di mana kita berefleksi, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Mengapa kita melakukan ini? Dan lakukanlah dengan mindful, one step at a time. Fokus aja dulu ke sekarang. Jangan jam segini udah mikirin takjil, mau nge-war di mana. Tunggu. Mindful di sini dulu biar sehat. Biar nggak cemas, nggak kehabisan, di sini aja dulu, senang-senang di sini sama Kak Farah, sama Kang Rial, sama saya. Kita ngobrol, be mindful. Segitu pentingnya, 3 hal itu. Ya, nah kalau kita sudah bisa pause, bisa mindful menjalani dan kita bisa reflektif apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita ingin lakukan, mengapa itu penting buat kita hari ini ada di mana, dan kalau kita nggak sampai ke situ, apa sih yang terburuk yang akan terjadi kalau kita nggak sampai. The moment untuk reflection is very important. Dan untuk pause, ketika manusia, tolong ya, saya yakin di sini adalah anak Indonesia semua kan ya. Pancasila aja bilang ketuhanan yang maha, di Paragon, faith in God nomor 1 ya. Ketika dunia terlalu sibuk sehingga tidak bisa lagi merawat dirinya nih si manusia, Allah turunkan pandemi. Jeda gak tuh? Muncul lagi nggak langit biru? Muncul lagi nggak ikan-ikan yang nggak pernah bermunculan? Dancing dolphin itu dan lain sebagainya. Karena jeda. So teman-teman, segitu pentingnya. Jeda, mindful, and reflection itu adalah satu kesatuan untuk kita bisa menumbuhkan
hakikat kepemimpinan di dalam diri kita, yang kemudian itu adalah bekal untuk kita memimpin teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan kelak kemudian hari menjadi pemimpin besar dimanapun teman-teman berada. Gitu, Kak. Masya Allah, terima kasih Bu Tanti atas insight-nya, luar biasa sekali. Bagaimana nih dari Pak Syahrial, dari POV Bapak selaku Direktur Rumah Amal Salman, atau mungkin mau mengulas lebih jauh lagi dari perspektif Islam, mungkin di dalam bulan Ramadan ini kan kita kayak banyak banget nih ada ibadah, nggak cuma sholat 5 waktu dan juga berpuasa, sholat wajib gitu ya, tapi ada juga sholat tarawih, sholat witir, kemudian ada zakat juga yang nanti akan disalurkan gitu biasanya di akhir Ramadan, zakat fitrah dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Pak Syahrial nih, ada nggak sih dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu korelasinya dengan refleksi diri serta mindfulness yang dapat meningkatkan kualitas kita sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Farah, ini nyambung juga dari tadi Bu Tanti ya. Mungkin ini relate juga ya ini Bu Tanti ya, Mbak Farah. Saya di awal Ramadan kemarin tanggal 17 ya, 18 lah, 19 puasa. 18 itu saya ditugaskan oleh pembina pengurus kami itu. Saya turun ke lapangan ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Bu Tanti. Jadi di lokasi bencana yang belum pulih total ya, di Agam, di Palembayan. Jadi sehari-hari saya biasanya on duty adalah di office, Bu Tanti. Jadi saya background saya sebelum di Rumah Amal, saya banyak di lapangan, di eksplorasi tambang, dan mungkin momen kemarin tuh momen jeda saya mungkin ya Bu Tanti, saya refleksi kemarin tuh saya di Palembayan tuh dari tanggal 18 kurang lebih 2 pekan. Jadi kalau saya bilang ini pengalaman satu tentunya bagian kebencanaan, tapi ini bagian saya bisa merefleksi lebih dalam di luar rutinitas sebagai seorang leader di Rumah Amal. Saya coba momen jeda 10 hari itu momen yang saya bisa refleksi lebih jauh. Bagaimana diri sendiri ya. Saat itu program kami di sana itu melayani kebutuhan akses air bersih di lokasi sana yang rusak, hilang, dan di sana tidak ada sumber air bersih. Ada tapi minim. Bulan saya di sana dibantu kurang lebih ada 8 sampai 8 warga lokal yang mereka juga terdampak bencana, rumahnya hilang, keluarganya juga terdampak, ada yang meninggal. Tapi yang menarik adalah saya belajar tentang kepemimpinan dari mereka selama di sana. Mereka yang terdampak banjir, keluarganya juga hilang atau meninggal, mereka masih mampu memikirkan orang lain gitu ya, dengan kondisi yang krisis ya, mereka nggak ada kerjaan, nggak ada pikiran kemana-mana, tetapi mereka masih mikir, ini warga saya nggak dapat air nih. Bulan mereka yang ngurus air setiap hari. Akhirnya dalam waktu 3 hari, itu kita bisa gelar pipa yang biasanya dikerjain 10 hari, Bu Tanti. Jadi ada timing mereka nyadar, mereka butuh, masyarakatnya butuh. Mereka mempercepat itu siang malam, biasanya santai. Tapi saya belajar bahwa di tengah krisis mereka terdampak, pikiran kemana-mana, tetapi mereka bisa tenang, membantu, meluangkan waktunya lebih dibanding yang lain untuk bantu yang lain. Jadi, saya belajar akhirnya, apakah ini mereka secara tidak langsung memberikan kesadaran, ini ya pemimpinnya. Mereka di tengah krisis pun kadang, di tengah ketidaknyamanan mereka pun, mereka masih bisa mikirin yang lain. Ini adalah true leader yang saya dapatkan dari refleksi mungkin 10 hari di lokasi bencana kemarin. Mungkin ini Mbak Farah yang sharing sedikit, mungkin momen jeda, momen refleksi itu bisa lebih
dalam kita dapatkan dampaknya terhadap emosi kita, diri kita, dan kita mau berubah ke depannya untuk diri dan juga lingkungan kita. Mungkin begitu ya Mbak Farah ya, kalau saya coba refleksikan momen kemarin lah gitu. Insya Allah, terima kasih Pak Syahrial. Ini momen yang sangat berharga juga karena memang saat ini Indonesia juga masih dirundung duka seperti itu. Rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera Barat, Sumatera Utara juga masih membutuhkan pertolongan dari kita, dan ternyata dari momen krisis itulah Pak Syahrial bisa belajar kepemimpinan justru bukan dari orang-orang yang berada di kursi-kursi kepemimpinan, justru dari survivor ini ya Bapak ya. Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Syahrial atas insight-nya, dan mungkin ini juga bisa menjadi pengingat juga untuk semua pemimpin muda yang ada di ruangan Zoom ini, begitu ya. Jadi ketika kita ingin mengenal lebih baik lagi diri sendiri, ingin punya kemampuan self-regulation yang lebih baik, it's okay untuk mengambil jeda, merefleksikan diri dan belajar untuk lebih peka mungkin ya terhadap kondisi sekitar, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Syahrial, karena kita juga bisa belajar dari krisis-krisis yang ada di sekitar kita seperti itu. Terima kasih Pak Syahrial dan juga Ibu Tanti atas sharing-sharingnya, dan saat ini kita akan beranjak menuju ke sesi tanya jawab ya. Bagi pemimpin muda yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat, atau boleh juga nih langsung raise hand, nanti saya akan pilih untuk 2 pemimpin muda tercepat yang akan berkesempatan untuk memberikan pertanyaannya. Silakan bagi teman-teman pemimpin muda, ada yang ingin raise hand mungkin? Atau mungkin di sini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Yudi Jufrianto. Izin membacakan pertanyaannya ya. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang didengar oleh bawahan dan bisa mempengaruhi orang lain? Gimana bisa belajar kepemimpinan yang baik dan percaya diri untuk menjadi pemimpin? Ini ada satu pertanyaan dari Kak Yudi gitu ya. Dan untuk berikutnya bisa dijawab dulu mungkin oleh Ibu Tanti atau Pak Syahrial, silakan. Oke, saya coba jawab ya. Nah, saya mau wrap up yang dari obrolan kita aja untuk Mas Yudi ya. Bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang didengar oleh bawahannya? Nah, untuk bisa didengar oleh bawahan, pastikan bahwa apapun yang Mas Yudi lakukan itu juga didengar oleh diri Mas Yudi, dilakukan oleh diri Mas Yudi dan dicontohkan. Jadi kalau kita bicara itu adalah walk the talk. Jadilah contoh. Lakukan apa yang dibicarakan. Nah, itu modalnya lagi-lagi adalah self-awareness, self-regulation, dan bagaimana sih mengelola emosi. Karena kadang-kadang kita sendiri antara yakin tidak yakin dengan apa yang mau kita katakan, itu kalau kita nggak tenang kelihatan. Kalau kitanya nggak yakin, orang lain juga nggak baikin. Ya, tetap tenang dan lakukan apa yang kamu sendiri katakan. Yakini itu. Nah, di mana kita bisa belajar kepemimpinan yang baik dan percaya diri? Tadi Pak Syahrial sudah bilang, bahkan seorang pemimpin pun bisa belajar langsung di kehidupan. Jadi sekolah pertama menjadi pemimpin sesungguhnya adalah di kehidupan kita sendiri, di hari-hari kita sendiri. Sesimpel kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yang pelajar, yang mahasiswa, yang jadi anak, yang jadi kakak, itu punya tugas dan tanggung jawab. Kalau kita bisa mengatur diri kita, memimpin diri kita untuk menuntaskan roles itu, tugas-tugas itu sepenuh tanggung jawab, itu adalah sekolah pertama untuk menjadi pemimpin. Pimpinlah dirimu sendiri untuk menuntaskan kewajibanmu. Dan berikutnya tentunya adalah di lingkungannya, ikut aja organisasi dan lain sebagainya. Terus mau gimana yang lebih terstruktur, lebih bagus, ini kayak ikut pemimpin ID, teras belajar, itu salah satu sekolah yang bagus sekali. Menjadi bekal-bekal ketika ingin menjadi pemimpin. Kalau dari saya itu Mas Yudi.
mudah-mudahan bisa dijadikan referensi. Baik, terima kasih Bu Tanti. Mungkin dari Pak Syahrial ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada sudut Ya, pandang tambahan? iya, menambah juga ya, mungkin dari konteks kemarin ya. Jadi kalau di kantor memang karena kita ada hubungan ini ya, hubungan tim ya. Saya ngambil juga dari konteks yang kemarin ya. Jadi kemarin di Sumbar itu kebetulan saya tim itu tim baru. Mungkin ini gimana saya coba yang baru saya kenal 1-2 hari dan biasanya ini saya tadi sepakat dengan yang Bu Tanti melakukan sesuatu yang biasa kita kerjakan dan sudah kita lakukan. Jadi dan itu modal untuk meyakinkan orang lain bahwa kamu bisa gitu ya. Yang biasanya mereka kerja harusnya 7 hari, saya paksa kita bisa 3 hari gitu ya. Kita bisa 3 hari selesaikan ini. Dan itu ketika di akhir ketika beres dan selesai sesuai dengan mimpi kita saat itu ya di lokasi, dia cerita kepada saya, wah ternyata kita bisa ya. 3 hari yang harusnya 10 hari kita bisa selesaikan 3 hari. Dan itu keluar dari mereka, itu keberhasilannya mereka gitu. Tugas kita mungkin sebagai pemimpin meyakinkan dia bahwa dengan kapasitas, kemampuan, waktu, kebutuhan yang ada tuh mereka bisa lakukan lebih dari apa yang mereka lakukan seperti biasa gitu. Saya kira tugas kita sebagai pemimpin tadi mencontohkan, yang kedua mempengaruhi. Yang mempengaruhi tadi tentunya dengan kita yakin, kita tenang menyampaikan, kita prediktif, kita sadar, kita tahu kondisi masing-masing orang ini lagi apa ya. Ini personal A, B, C itu kita tahu oh lagi ini, oh ini lagi berduka lagi. Kita paham tim-tim kita. Mungkin sebelum kita mau didengarkan orang lain, saya kira kita yang harus bisa mendengarkan mereka dulu ya, telinga kita harus siap dulu mendengarkan mereka sebelum mendengarkan, artinya kita tahu kondisi mereka, cari tahu apa mereka, kenal mereka, baru bisa kita menyampaikan sehingga frekuensinya bisa sama antara kita sebagai pemimpin dengan tim kita yang akan mendengarkan dan akan melaksanakan itu gitu ya. Karena sebagai pemimpin kemampuan delegate dan juga kemampuan menginfluence itu jadi satu hal yang sangat krusial gitu ya. Karena yang akan melaksanakan tim-tim kita yang di bawah gitu ya. Mungkin gitu Mbak Farah dan Bu Tanti ya, sekedar konteks. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Semoga terjawab pertanyaannya Kak Yudi ya. Seperti yang bisa disimpulkan dari tadi jawaban yang diberikan oleh Ibu Tanti dan juga Pak Syahrial, sebelum menjadi pemimpin yang bisa dicontoh, bisa dijadikan someone that everyone look up to gitu ya. Jadi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu, memberikan contoh yang baik, memberikan juga praktik-praktik kepemimpinan yang baik untuk bisa meyakinkan orang lain kalau kita juga sebetulnya bisa memimpin. Ini insight yang sangat luar biasa. Dan untuk berikutnya, tadi ada satu yang sudah resign yaitu Kak Muhammad Said Abrori. Halo Kak Muhammad Said. Kak Said Abrori bisa open mikrofon? Oke, halo Kak, bisa Kak. Halo, halo. Silakan mungkin boleh perkenalan dan sebutkan domisili. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Muhammad Said Abrori. Saya seorang mahasiswa. Asal saya Indonesia bagian timur, khususnya daerah Jawa Timur. Oke, begitu ya, Kota Ponorogo. Bila teman-teman ada yang mau ke Ponorogo, silakan CP saya ya. Mau tidur, mau makan, siap menampung. Teman-teman berjuang ya. Baik, izinkan saya terima kasih kepada Pak Syahril dan Bu Tanti sudah memberikan pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Ini memang yang kami harapkan dari para orang-orang yang lebih berpengalaman untuk tukar ilmu kepada anak-anak muda. Karena generasi muda itu kan generasi pengganti para orang tua. Tapi beda cerita bila mana orang tua masih berambisi untuk menjadi pemimpin. Kita lihat Indonesia hari ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto
beliau seorang pemimpin yang menurut saya, menurut keyakinan saya ya kan, menurut keyakinan saya, beliau seorang yang bisa dibilang tuh apatis lah sama anggotanya, tidak mau mendengarkan suara rakyat ataupun tidak mau mendengarkan hak aspirasi rakyat. Malah kita dituduh antek-antek asing seperti itu. Kita menyikapi akan hal itu adalah suatu kezoliman yang akan tertulis oleh sejarah. Maka saya mau bertanya, eh, kita selaku anak muda yang sedih Pak Pertis, ada sedihnya juga, ada khawatir juga. Kayak pertanyaannya bagaimana sih Kak menyikapi seorang pemimpin seperti itu dan bagaimana cara memperbaiki itu dimulai dari sendiri dan ada indikator keberhasilannya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Said. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan oleh pemimpin muda lainnya di kolom chat, gimana sih caranya kita menjadi pemimpin? Kalau ini dibalik gitu ya, POV-nya dari seorang member gitu ya, punya pemimpin. Bagaimana sih cara kita menyikapi pemimpin dengan dinamikanya yang berbeda begitu? Silakan mungkin dari Pak Syahril atau dari Ibu Tanti terlebih dahulu. Praktisi duluan coba. Ya, kalau saya melihatnya masing-masing punya gaya pemimpinan ya. Jadi kita nggak bisa lihat yang saat ini hadir gayanya adalah tentunya dari pengalaman-pengalaman akumulasi sebelum-sebelumnya. Jadi tentunya dengan terbentuk dari lingkungan, terbentuk dari kondisi berbagai hal, lingkungan, keluarga itu mempengaruhi what dia di ujung gitu ya. Nah, dan tentunya kalau itu hal yang lumrah, setiap pemimpin punya gaya masing-masing, punya cara masing-masing lah begitu ya. Tapi kalau saya yang penting, kalau POV dari saya, ya kalau saya tidak mau menyalahkan lah, keadaan yang ada itu sudah given lah begitu ya, sehingga bagaimana cara kita mengisi kekurangan-kekurangan tadi di lingkungan kita, di komunitas kita gitu ya, di lingkungan kita. Saya kira itu sisi yang lebih positif menurut saya, ketika masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, sisi kekurangan apa yang bisa kita bantu dengan kehadiran lembaga kita untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Sama-sama pemerintah menyelesaikan permasalahan bangsa gitu. Kita sebagai anak-anak muda juga concern bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi bukan orangnya, tetapi apa masalahnya yang kita ingin tuntaskan. Saya kira sehingga big picture-nya bisa lebih luas. Kita tidak melihat hanya satu orang, tapi ngelihat big picture masalahnya. Sisi mana yang akan kita intervensi? Mas Said, sisi mana Mas Said bisa intervensi di lingkungannya? Akses pendidikan kah, ekonomi kah, atau pembelajaran kah, sehingga bisa lebih impactful. Mungkin Prabowo nggak akan dengar kiprah kita, tetapi masyarakat, mungkin Tuhan, ataupun ini melihat kinerja apa yang kita lakukan. Mungkin begitu ya. Bu Tanti, silakan Bu. Oke, terima kasih Kang Rial. Mantap. Kalau satu hal, kalau saya dalam konteks talent advisor, gitu, mulailah segala sesuatu dengan dirimu sendiri. Kalau kita mau merubah pemimpin, yang hari ini kita bisa lakukan adalah sejalan dengan konstitusional, gitu ya. Kita menyuarakan ketidaksetujuan, kita memanfaatkan platform, kita bersama-sama tadi Kang Rial juga sudah bilang gitu. Kita berada di mana, kontribusinya apa untuk mengisi kekosongan atau kehampaan dari apa yang kita rasakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kamu tadi juga bertanya bahwa terus kita sebagai pemimpin gitu, sebagai pribadi bisa apa gitu ya, untuk menjadi pemimpin yang seperti yang kamu inginkan, yang seperti kamu dambakan. Konteksnya adalah tadi mendengarkan suara-suara orang-orang yang kita pimpin. Maka mulailah dari diri kita sendiri, yuk latih kemampuan mendengarkan sedini mungkin, dan coba rasakan apa sih seni-seni mendengarkan itu. Kapan sih kita pada saat mendengar bisa mengikuti
saran orang lain. Kapan sih pada saat kita mendengar, tapi kita tidak mampu atau tidak mungkin mengikuti? Atau kapan sih kita emang sama sekali nggak mau dengar? Nah itu teman-teman sebagai calon pemimpin, yuk latihan mendengarkan efektif listening. Mungkin itu salah satu juga kapan-kapan mungkin di teras belajar kita akan belajar bagaimana sih bekal-bekal dasar kepemimpinan. Salah satunya adalah listening skill. Dan tadi kalau kita bicara seorang pemimpin, betul sekali background-nya apa, efektivitas dari background tersebut di situasi seperti apa. Setiap orang punya warnanya masing-masing, Kak. Gitu. Jadi benar, salah, kalau saya mengacu pada satu keilmuan yang saya belajar gitu ya, NLP, Neuro Language Programming, sesungguhnya kebenaran itu nyaris tidak ada yang mutlak, kecuali kebenaran dalam agama, kebenaran dalam undang-undang, dan kebenaran yang memang disepakati bersama. Lain daripada itu, kebenaran itu sifatnya adalah perspektif. Perspektif. Dalam perspektif seseorang, dia adalah benar. Dan kalau kita dengarkan menggunakan perspektif orang tersebut, kita bisa melihat kebenaran itu. Tapi pada saat kita perspektifnya berbeda, apapun menjadi salah. Dan perspektif ini juga penting sekali dimiliki oleh teman-teman, keluasannya. Bagaimana perspektif teman-teman dalam memandang kehidupan itu juga menjadi penting. Latihan dasar kepemimpinan juga adalah perspektif. Yang simpel aja untuk hidup kita sendiri. Kalau kita melihat bahwa informasi banyak ini membuat kita menjadi sangat ketakutan karena nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Hidup di situasi sekarang, kebanyakan gadget membuat kita katanya bisa menjadi gila segala macam. Itu perspektif, Kak. Marilah kita belajar untuk luas melihat perspektif. Kebenaran itu hanya mutlak ketika memang hukum utamanya ada mengacu pada hukum agama, hukum negara, dan hukum-hukum yang disepakati. Selain daripada itu, setiap orang sifatnya menjadi subjektif. Dan mari bertumbuh menggunakan perspektif yang kontekstual dan sikap yang positif agar kita bisa menjadi lebih objektif. Oke? Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Tanti dan juga Pak Syahrial atas sharing insight-nya gitu ya. Yang pertama tadi kita diingatkan untuk bisa take part gitu ya dalam dalam masyarakat kita gitu. Kalau misalnya kita melihat kayaknya ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang missing seperti itu, nah kita bisa coba ambil peran di situ sebagai seorang pemimpin muda, bagaimana cara kita mewadahinya dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan perspektif ini juga menarik sekali ya, karena saat ini mungkin kita hidup di dunia dengan wadah yang sangat besar. Internet itu adalah sebuah wadah yang sangat-sangat besar di mana semua orang bisa bersuara, bisa membagikan perspektif terhadap isu atau masalah-masalah yang sedang berkembang saat ini, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab kita atau mungkin PR kita juga untuk bisa mengelola perspektif itu sendiri. Dan ada yang menarik tadi, kebenaran itu sifatnya mutlak jika itu ada landasan hukumnya, baik itu dari hukum agama atau mungkin dari hukum negara. Tapi di luar daripada itu, kebenaran itu sifatnya perspektif, based on perspektif, tergantung dari sisi mana kita melihat. Menarik sekali, dan di sini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagus dari para pemimpin muda, dan sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara, dan izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Tanti dan juga Pak Syahrial terkait dengan tema kita di hari ini, di sore hari ini, yaitu kepemimpinan berawal dari kesadaran diri. Dan special edition di bulan Ramadan ini ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman pemimpin muda lainnya. Dalam momentum Ramadan ini, kira-kira hal baik atau mungkin kegiatan apa saja sih Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk dapat mengasah kesadaran diri, meregulasi diri, dan juga mengasah kemampuan kepemimpinan diri itu sendiri. Silakan dari Pak Syahrial atau dari Ibu Tanti terlebih dahulu. Mangga Kang Rial, lanjutkan. Ya. Siap. Jadi kalau dari saya mungkin penutup ya, tentunya kesadaran diri itu hadir kalau kita mindful tadi ya, kita bisa
menyadari sekitar kita, ya, ada empati di situ. Saya sering baca buku, saya senang baca biografi, ya. Saya senang kalau saya cerita ke teman-teman tim saya itu, saya ceritakan tentang Ki Hajar Dewantoro. Beliau itu priai, tinggalnya di dalam lingkungan keraton, sekolahnya di sekolah Belanda. Tapi sepanjang jalan, dia melihat situasi anak-anak yang seumuran dia itu tidak menempuh pendidikan. Dia sadar bahwa dia tanya kepada orang tuanya, ini kenapa ya anak-anak seusia saya di luar itu tidak mendapatkan pendidikan seperti saya bisa sekolah. Dari situ dijelaskan, tapi dia ambil positifnya. Setelah pulang sekolah, Ki Hajar tuh mengajarkan apa yang didapatkan di sekolah itu ke anak-anak di lingkungan luar keraton. Jadi kesadaran empati itu akhirnya membangun kita menjadi sadar diri dan mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Mungkin saya kira perspektif pemimpin yang sadar, saya kira mungkin saya analogikan seperti apa yang Ki Hajar Dewantoro lakukan kepada saat itu kepada bangsa kita lah, begitu ya. Jadi pemimpin itu hadir dengan kesadaran, hadir dengan empati, dan tentunya dari empati itu hadir dampak-dampak yang signifikan buat bangsanya, buat lingkungannya, untuk berubah lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu, Mbak Farah, apa yang saya coba refleksikan pada pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Tanti? Menyikapi sekarang lagi Ramadan gitu ya, Bu. Mungkin kita memaksimalkan momen-momen menuju Lebaran ini, bagaimana sih caranya agar kita bisa lebih mindful, lebih mengasah kepemimpinan diri dan juga kesadaran diri. Silakan, Ibu. Oke, makasih. Jadi Ramadan itu sebenarnya adalah latihan yang paling lengkap untuk konteks kepemimpinan dalam kecerdasan emosi, di mana di dalamnya kita belajar self-leadership dengan tadi mindful, benar-benar kita aware, kita tuh sedang belajar apa sih? Sedang belajar self-regulation, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi. Jadi dalam psikologi itu benar-benar, karena saya psikolog di sini ya, konsep delay gratification adalah menunda dorongan. Itu dampaknya adalah bukan saat ini, tetapi itu erat kaitannya dengan keberhasilan jangka panjang. Jadi Ramadan itu benar-benar latihan yang luar biasa untuk kita bisa melatih diri menjadi pemimpin. Karena jadi pemimpin itu yang paling susah itu bukan mengatur orang lain sebenarnya. Bukan bagaimana kita mengubah dunia. Tetapi kepemimpinan itu sebenarnya adalah pada saat kita bisa memimpin diri kita sendiri, dan Ramadan adalah momen dan undangan untuk kita belajar memimpin diri sendiri agar kelak bisa menjadi pemimpin besar. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Tanti dan juga Pak Syahrial atas sesi yang luar biasa pada sore hari ini, dan dengan demikian berakhirlah pula sesi tanya jawab dan juga talk show kita di sore hari ini pada kegiatan Teras Belajar 73 spesial Ramadan. Kepemimpinan berawal dari kesadaran diri. Boleh dong teman-teman pemimpin muda di sini bilang di kolom chat terima kasih Pak Syahrial dan Ibu Tanti, seperti itu. Boleh kasih reaction-nya nih seperti Bu Tanti dan juga Pak Syahrial. Wah, Masya Allah. Sesi yang sangat luar biasa ya, yang sudah kita lewati pada sore hari ini. Kita sudah belajar juga teman-teman bahwa kepemimpinan ini tidak selalu dimulai dari memimpin orang lain, tetapi dari kemampuan memahami, mengelola diri sendiri, mulai dari mengenali emosi, melakukan refleksi, mengambil jeda, hingga menjaga kesehatan mental. Dan tepat sekali di momen Ramadan ini kita sedang belajar juga secara tidak langsung yang namanya delay gratification. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, sebelum kita mengontrol atau mengendalikan sistem kepemimpinan yang kita buat, ada kalanya kita harus belajar untuk
mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri. Semoga diskusi hari ini bisa membawa satu hal yang sederhana ya teman-teman, bisa meluangkan waktu untuk lebih sadar terhadap diri sendiri, karena dari situlah kepemimpinan yang lebih sehat dan berdampak bisa tumbuh. Terakhir, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Tanti Mantili Dewi dan juga Bapak Syahrial atas insight yang sangat berharga, serta kepada seluruh pemimpin muda yang sudah mengikuti teras belajar hari ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi yang bermanfaat, terutama di momentum Ramadan yang bermakna ini. Terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman pemimpin muda lainnya. Dan di sini masih banyak banget, jujur, pertanyaan-pertanyaan bagus dari teman-teman pemimpin muda. Jangan lewatkan juga sesi-sesi teras belajar kita berikutnya yang terdekat di tanggal 13 Maret 2026, spesial menyambut Hari Perempuan Internasional. Jadi kalau misalnya pemimpin muda adalah seorang perempuan yang punya keinginan untuk memimpin organisasi atau mungkin memimpin dirinya sendiri, boleh banget langsung daftar di teras belajar 73 berikutnya. Dan gak cuma itu teman-teman, boleh juga membagikan keseruan kita sesi belajar hari ini, sesi teras belajar 73 hari ini di sosial media teman-teman. Jangan lupa untuk di tag ke Instagramnya @pemimpin.id dan juga Rumah Amal Salman. Dan tadi aku udah dapat banyak sekali pertanyaan, Kak, link presensinya mana? Link presensinya mana? Boleh Kak, Kakak operator kita share dulu slides-nya. Nah, ini dia teman-teman, boleh di screen capture dulu ya. Jadi untuk link presensinya akan berupa form evaluasi. Dan ini wajib diisi paling lambat hari ini, tanggal 7 Maret 2026, hari Jumat, pukul 23.59. Jadi masih ada waktu, mungkin setelah ini kita nge-war takjil dulu. Yang pasti war takjilnya juga harus mindful ya, nggak boleh gerasa-gerusu, harus punya self-control yang baik gitu ya. Dan mengisi form evaluasi ini menjadi syarat untuk mendapatkan e-certificate. Pastikan data diri teman-teman yang teman-teman cantumkan di formulir ini juga sudah benar dan sesuai ya pemimpin muda. Semoga Ramadan ini bukan hanya menjadi bulan untuk kita beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tetapi bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang baik, menjadi momentum yang baik untuk membentuk karakter dan juga kepemimpinan diri sendiri. Terima kasih teman-teman pemimpin muda telah menjadi bagian dari teras belajar 73. Sampai jumpa di teras belajar 74 pekan depan hari Jumat. Langsung aja join, klik, langsung dicatat ya linknya teman-teman di s.id/join tb74. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Ditunggu kehadirannya di teras belajar dan juga kegiatan-kegiatan pemimpin Indonesia lainnya. Dan kami tutup. Terima kasih banyak atas antusiasmenya teman-teman dan juga bicara kita pada hari ini yaitu Ibu Tanti dan juga Pak Syahrial. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat Terima kasih Bapak dan Ibu Tanti dan berbuka. Terima kasih Pak Syahrial. Terima kasih Ibu Tanti. Terima kasih teman-teman semua. Oke, ini form daftar hadirnya masih perlu akses mengisi. Baik, teman-teman. Sedang kami cek terlebih dahulu ya. Jika ada kendala dalam pengisian, boleh langsung di-mention aja di sini. Linknya di form evaluasi _tb, teman-teman. Masih butuh akses. Oke, baik teman-teman. Kita sedang mencoba ya. Oke, teman-teman boleh refresh dulu. Bisa kembali mengunjungi link yang sama di bit.ly/form evaluasi _tb. Boleh ya teman-teman ya, kita refresh dulu. Sudah diupdate untuk G-form-nya. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Boleh di-refresh dulu, kalau sudah bisa langsung
bilang bisa. Ya, silahkan teman-teman. Masih belum bisa. Oke, masih sama di aku. Oke, sebentar. Linknya sudah terlampir ya teman-teman ya. Untuk linknya masih akan dibuka sampai pukul 23.59. Jadi kalau misalnya ada kendala internet begitu ya. Oke, boleh aksesnya. Sudah bisa teman-teman. Kita dapat informasi dari tim admin. Sudah bisa, boleh klik lagi di Bitly Form Evaluasi TB. Terima kasih banyak teman-teman pemimpin muda semuanya. Jangan lupa untuk join Teras Belajar 74. Dan buat teman-teman pemimpin muda di sini yang sekiranya adalah ASN atau mungkin CPNS gitu ya, yang sudah lulus seleksi CPNS kemarin, di akhir bulan ini atau mungkin di awal bulan April nanti kita akan launching ASN Academy. Jadi program pembelajaran intensif seputar kepemimpinan khusus spesial untuk teman-teman ASN, dan semua program yang ada di Pemimpin ID ini diselenggarakan secara gratis, baik itu Teras Belajar maupun juga ASN Academy. Jadi buat teman-teman bisa follow Instagram @pemimpin.indonesia. Jangan lupa diramaikan juga nih konten-konten kita, konten-konten berbasis kepemimpinan. Kalau misalnya ada request konten juga boleh, nanti kita akan coba ulas. Dan ikuti terus program-program menarik dari Pemimpin ID. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran Pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran Pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna.
Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik.